Di tanah Minangkabau ada cerita tentang makhluk yang bikin bulu kuduk merinding. Namanya adalah palasik. Bentuknya aja udah bikin mual. Kepala manusia yang bisa terbang lepas dari badannya. Gak cuman itu, palasik terkenal sebagai penghisap darah bayi. Ibu-ibu dulu sering banget jaga ketat bayinya karena takut palasik nyelonong masuk malam-malam. Katanya palasik bisa berubah jadi apapun untuk mendekati target. Bisa jadi kucing, bisa jadi cahaya kecil, bahkan kadang muncul cuma sebagai angin dingin yang lewat. Yang bikin serem, palasik bukan sekedar hantu, tapi dipercaya hasil dari ilmu hitam. Jadi ada orang yang sengaja belajar ilmu itu sampai akhirnya berubah jadi makhluk semacam ini. Konon, kepala palasik melayang-layang cari mangsa, sementara tubuhnya ditinggal di rumah. Kalau tubuh itu ditemukan dan dihancurkan, kepala palasik bakal mati juga. Bayangin aja, ada kepala manusia terbang dengan rambut kusut melayang di depan jendela. Ngeri banget kan? Kalau kamu ke Bali, jangan kaget kalau dengar cerita tentang leak. Ini bukan sekedar hantu, tapi penyihir yang bisa berubah jadi monster. Leak katanya bisa nyamar jadi apapun. Babi hutan raksasa, bola api melayang, sampai wujud manusia dengan wajah super menyeramkan. Tujuannya biasanya buat ngerjain orang, nyebarin penyakit, atau bikin ritual aneh-aneh. Yang lebih creepy, leak itu diyakini masih ada sampai sekarang. Warga Bali percaya kalau leak bisa dicurigai dari orang-orang tertentu yang punya ilmu hitam. Bahkan katanya kalau kita berani tatap matanya pas berubah jadi leak, kita bisa tahu siapa manusia di baliknya. Jadi leak itu kayak gabungan antara penyihir, monster, dan entitas mistis lokal. Makanya nggak heran kalau leak jadi salah satu ikon horor paling kuat di Bali. Di Jawa Tengah ada urban legend yang cukup unik, yaitu Wewe Gombel. Sosoknya digambarkan sebagai perempuan tua dengan tubuh tinggi besar, payudara panjang menjuntai, dan wajah yang bikin merinding. Tapi anehnya, Wewe Gombel ini bukan sekedar hantu jahat. Katanya dia suka menculik anak-anak yang ditelantarkan atau enggak dijaga orang tuanya. Cerita yang berkembang, anak-anak itu malah dirawat oleh Wewe Gombel, dikasih makanan, bahkan diajak main. Jadi kalau ada anak hilang di kampung, orang tua sering bilang, jangan-jangan dibawa Wewe Gombel. Di satu sisi serem, tapi di sisi lain kayak ada pesan moral, yaitu jangan sampai orang tua abai sama anak. Jadi Wewe Gombel ini semacam urban legend yang jadi alat pendidikan juga. Walau begitu, bayangan ketemu perempuan raksasa malam-malam jelas bikin siapapun jadi kabur ketakutan. Kalau di hutan-hutan Kalimantan ada cerita tentang naga Sikantan. Bukan naga ala film fantasi, tapi makhluk besar mistis penjaga hutan. Katanya naga ini bisa menelan manusia hidup-hidup. Orang yang masuk terlalu dalam ke hutan, apalagi kalau enggak permisi, bisa jadi mangsa. Legenda naga Sikantan jadi simbol bahwa hutan itu bukan sekedar tempat biasa, tapi wilayah yang punya kekuatan gaib. Orang-orang Dayak misalnya percaya ada roh penjaga hutan, dan naga ini salah satunya. Cerita ini bikin orang lebih hati-hati saat masuk hutan. Nggak boleh sombong, nggak boleh sembarangan tebang pohon, dan harus sopan. Kalau enggak, siap-siap aja ada penjaga yang murka. Serem tapi juga kayak pesan ekologi terselubung. Masih di Kalimantan, tepatnya di daerah Sungai dan Rawa, ada sosok menyeramkan bernama Antu Banyu. Ini semacam hantu air yang suka banget nyeret orang ke dalam sungai. Orang yang lagi mandi atau berenang bisa tiba-tiba ditarik kakinya, tenggelam tanpa sempat minta tolong. Cerita tentang Antu Banyu bikin sungai di Kalimantan terasa punya aura misterius. Padahal bisa jadi ini cara orang tua dulu buat ngingetin anak-anak biar gak sembarangan main di sungai yang dalam dan berarus deras. Tapi karena dikaitkan sama makhluk gaib, aura mistisnya makin kuat. Banyak yang percaya kalau korban tenggelam tanpa sebab itu ulah Antu Banyu. Jadi nggak heran kalau orang Kalimantan selalu hati-hati banget saat ada urusan dengan sungai. Di Sulawesi Selatan ada versi lain dari makhluk berkepala terbang, yaitu Popo. Bedanya, Popo lebih dikenal sebagai penghisap darah yang bisa terbang jauh mencari mangsa. Popo ini biasanya juga digambarkan sebagai perempuan dengan tubuh cacat atau rusak karena praktik ilmu hitam. Warga percaya Popo bisa jadi siapa aja di siang hari,
hidup normal di kampung, tapi begitu malam hari tiba, dia berubah jadi makhluk menyeramkan. Karena itu orang saling curiga kalau ada perempuan yang kelihatan aneh, jarang keluar rumah, atau punya kebiasaan misterius. Popo jadi semacam urban legend yang bikin kehidupan sosial penuh kecurigaan. Serem banget karena musuhnya bisa aja tetangga sendiri. Kalau kamu ke Maluku, cerita horor yang paling sering kedengeran adalah tentang Suanggi. Ini bukan tentang sekedar hantu, tapi roh jahat yang dipercaya datang dari orang yang menguasai ilmu hitam. Suanggi digambarkan suka menyerang orang dengan cara bikin sakit misterius, bahkan sampai meninggal. Yang lebih horor, Suanggi katanya bisa dikirim ke orang lain, jadi kayak santet, tapi dalam wujud roh jahat yang benar-benar menghantui. Korban Suanggi biasanya sakit tanpa sebab jelas. Terus makin hari makin parah. Banyak orang Maluku percaya kalau ada yang meninggal aneh, kemungkinan besar itu ulah Suanggi. Cerita ini bikin dunia mistis di Maluku penuh aura gelap yang susah diurai dengan logika. Dari tanah Batak ada legenda tentang Begu Ganjang. Ini makhluk raksasa tak terlihat, tapi efeknya nyata, kematian misterius. Katanya, Begu Ganjang bisa dipelihara oleh orang tertentu sebagai semacam senjata gaib. Kalau dikirim ke seseorang, korbannya bisa mati tiba-tiba tanpa sebab medis. Karena wujudnya nggak kelihatan, Begu Ganjang lebih ngeri lagi. Orang cuma tahu dari gejala, badan terasa berat, sakit nggak jelas, terus meninggal. Konon, Begu Ganjang suka ditaruh di pohon besar atau diikat dengan tali gaib. Cerita ini sering bikin kampung-kampung Batak waspada kalau ada kejadian aneh. Jadi, Begu Ganjang bukan sekedar hantu, tapi semacam entitas yang dipakai buat balas dendam. Di Aceh ada cerita tentang hantu bernama Palas-Palas. Katanya makhluk ini suka muncul di pohon-pohon tertentu, terutama yang dianggap angker. Penampilannya menyeramkan, tinggi, kurus, dengan wajah gelap dan mata merah. Orang-orang percaya Palas-Palas sering dikaitkan dengan ilmu hitam atau praktik mistis di hutan. Kalau ada orang nekat lewat bawah pohon keramat malam-malam, konon bisa kesurupan atau jatuh sakit. Karena itu, banyak orang Aceh yang menghindari daerah tertentu saat malam. Palas-Palas jadi semacam peringatan bahwa ada wilayah yang gak boleh dilewati sembarangan.